Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Excellent Service Marketing Management Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Citra Purwita, SM, MM, selaku dosen mata kuliah Excellent Service. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alifa Alayun dengan NIM 20810334030. Saya Muhammad Feldi Rahman dengan NIM 20810 334097. Saya Adit Prasetyo NIM 20810334048. Saya Johan Janata dengan NIM 20810334068. Materi yang akan kami presentasikan adalah perbedaan antara pelanggan internal dan eksternal. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada pengertian pelanggan, yang kedua pelanggan internal, dan yang ketiga pelanggan eksternal, dan yang terakhir pelanggan antara. Next. Pelanggan, pengertian pelanggan. Menurut Rushdie 2017 menyatakan bahwa pelanggan atau customer adalah seseorang yang datang atau memiliki kebiasaan untuk membeli sesuatu dari penjual. Kebiasaan tersebut meliputi aktivitas pembelian dan pembayaran atas sejumlah produk yang dilakukan berulang kali. Pelanggan adalah salah satu aset penting yang harus dijaga saat menjalankan bisnis. Mengapa? Karena pelangganlah yang akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis. Jika pelanggan terus berdatangan dan meningkat dari waktu ke waktu, berarti bisnis yang dijalankan itu berhasil. Coba bayangkan bagaimana bisnis yang dijalankan tanpa pelanggan, atau hanya segelintir pelanggan yang menggunakan produk atau jasa. Perlahan tapi pasti, bisnis yang sedang dijalankan akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, untuk menjaga hal tersebut, kita sebagai pebisnis ataupun yang bekerja dalam suatu perusahaan atau bisnis wajib mengetahui jenis dan karakteristik pelanggan. Next. Baik, selanjutnya pengertian pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan internal yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Mereka dapat berupa agen, lembaga atau organisasi yang mendistribusikan produk barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Jadi, secara sederhana, pelanggan internal dapat diartikan sebagai perwakilan penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan. Dengan demikian, pelanggan internal bukan individu, lembaga, ataupun organisasi yang menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan perusahaan secara langsung untuk dirinya sendiri. Pelanggan internal punya kesepakatan kerjasama dengan perusahaan untuk memperoleh keuntungan bersama untuk memaksimalkan pekerjaannya. Pelanggan internal biasanya juga membutuhkan support yang baik berupa sistem dan struktur kerja yang efisien agar bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Meskipun secara tidak langsung, pelanggan internal merupakan bagian dari perusahaan, namun keberadaan pelanggan internal sering kali terlupakan sebab banyak hal yang berhubungan dengan service excellence yang seringkali dikaitkan dengan pelanggan eksternal. Padahal, dalam penilaian kualitas, ada fase selanjutnya dari pelanggan internal. Contoh mereka yang termasuk dari pelanggan internal adalah distributor, agen resmi, ataupun produsen suatu barang. Misalnya, produsen kain yang memiliki pelanggan internal seorang pengusaha konveksi pakaian.
selanjutnya yaitu ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan secara langsung mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Berbeda dengan pelanggan inti atau menggunakan produk jasa. Pelanggan eksternal juga sebagai pelanggan aktif. Contoh mereka yang disebut pelanggan eksternal merasa puas dan loyal adalah dengan memahami mereka melalui produk berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Ini karena pelanggan eksternal akan merasakan langsung manfaatnya. Jika mereka merasa puas dengan produknya, mereka akan secara terus-menerus memakainya. Selain itu, pelanggan eksternal berpotensi merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya walaupun tanpa diminta. Inilah alasan pelanggan eksternal menjadi penting. Next. Selanjutnya yaitu pelanggan antara. Kelompok pelanggan ini dapat berupa individu atau kelompok tertentu, tidak berbeda jauh dengan pelanggan internal. Pelanggan perantara juga tidak mengonsumsi atau menggunakan produk untuk dirinya sendiri, atau bukan pelanggan akhir. Contoh mereka yang dikelompokkan sebagai pelanggan perantara adalah reseller produk skincare, pedagang sembako, dan lainnya. Kemudian setelah mengetahui pengertian pelanggan internal dan eksternal, kita juga harus mengetahui perbedaan pelanggan internal dan eksternal. Yang pertama, siapa pelanggan internal dan eksternal? Pelanggan internal berasal dari suatu divisi individu maupun unit karyawan yang membeli maupun menerima produk maupun bahan, jasa, informasi lain dalam perusahaan yang sama atau disebut pula sebagai pemasok internal. Umumnya, pelanggan internal sengaja dihadirkan oleh perusahaan dengan tujuan melatih karyawan menangani serta memperlakukan pelanggan eksternal dengan efektif. Harapannya, para karyawan akan mampu menyadari cara bekerja serta membantu dalam peningkatan kualitas produk atau jasa.